Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Education Arahmat TV. Jadi ini adalah first podcast dari Arahmat TV dan tentunya kita akan membawakan sebuah edukasi yang kekinian dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kali ini kita akan membawa podcast yang bertema tentang tips dan trik hafal Al-Quran ya. Mengingat di Arahmat itu banyak sekali santri dan siswa-siswi yang ingin menghafal Al-Quran. Jadi di sini ada Bu Hanif. Jadi Bu Hanif ini adalah guru di Ar-Rahmat juga. Kebetulan beliau mengajar di SD ya Bu, kelas berapa? SD kelas 4. SD kelas 4 dan beliau ini adalah seorang hafizah. Jadi di video kali ini teman-teman bisa melihat jadi di video kali ini teman-teman bisa mengetahui gimana sih tips dan triknya menghafal Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Oke, kita langsung simak aja. Bu Hanif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Hanif ini adalah guru kelas 4. Beliau seorang hafizah dan sudah berpengalaman pesantren berapa lama ya Bu? 10 tahun. 10 tahun dari SMP. Lama banget ya Bu, dari SMP. Dan beliau menghafal Al-Quran sejak kapan Bu? Saya menghafal Al-Quran sejak kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Nah di Ar-Rahmat juga bukan kebetulan ada pesantren ya. Dan dari MTS dan mereka juga memulai menghafal Al-Quran. Nih teman-teman, kalian menghafal Al-Quran mulai dari SMP atau dari MTS dan Bu Hanif dari aliyah. Bu Hanif menyelesaikan hafalannya dan kalian lebih awal dong ngafalin Quran, berarti kalian juga harus menyelesaikannya dengan baik ya. Tetap semangat. Nah, Bu Hanif menghafal Al-Quran itu dari kelas 2 aliyah. Apa sih yang memotivasi ibu bisa pengen menjadi penghafal Al-Quran? Apakah di keluarga ibu ada yang menghafal Al-Quran juga sampai ibu termotivasi untuk menghafal Al-Quran? Jadi sebenarnya dari keluarga juga belum ada yang penghafal Quran, belum ada yang hafalin Al-Quran. Jadi mulai dari saya. Ibu terobosan baru ya? Iya, jadi kebetulan saya kan pesantren dari SMP. Nah, masuk pesantren ada tes kan biasanya. Nah, itu kebetulan masuknya saya lolosnya di tahfidz. Wow. Tapi saya belum ada niat buat ngafalin Al-Quran. Dan hafalan juga mungkin masih sedikit sekali ya Bu waktu itu? Waktu itu mungkin baru surat-surat pendek ya Bu ya, kan masih dari SD ya, bawah lulusan banget, SD ya. ya. Terus kebetulan ada guru yang memotivasi buat ngafalin, yang ngetes itu kenapa kok nggak masuk tahfidz aja, kan kamu bagus di tahfidznya gitu. Tapi kan namanya belum ada niat itu jadi berat jadi ya? Kemudian lihat teman-teman yang penghafal Al-Quran gitu ya, kok ternyata asik ya, hidup itu kayak seakan-akan punya tujuan dan punya target. Jadi satu hari harus baca sekian, harus ngafalin sekian, harus murojaah sekian. Kalau yang nggak ngafalin kan udah enak aja, santai aja di pesantren kan, hanya ngaji biasa, hanya nalar kitab dan lain sebagainya. Kemudian saya kelas 1 SMP sampai kelas 1 aliyah itu saya ngelihat teman-teman yang ngafalin Quran itu menjadikan saya motivasi. Wow. Ternyata orang ngafalin Quran itu seakan-akan hidup itu lebih panjang waktunya dibandingkan yang tidak, kan hanya dibuat main-main, hanya dibuat makan, jajan, sia-sia ya. Jadi saya mulai dari situ, kenapa kok saya enggak? Betul. Terus kemudian minta restu ke orang tua. Awalnya kan pasti yang pertama orang ngafalin itu harus ada ridho dari orang tua. Itu yang utama. Niat memang yang utama, kemudian ridho orang tua itu segalanya. Iya, jadi ibu minta izin sama orang tua. Iya, kemudian ibu saya juga otomatis kaget karena memang kok bisa ya, kok bisa punya impian ngafalin Quran padahal di keluarga kita belum ada gitu. Iya. Terus kemudian orang tua
nggak memberatkan saya bilangnya gitu. Cuman kalau memang ada niatan, ibu sangat mendukung katanya. Oh Iya. kenapa enggak? Ya udah akhirnya memantapkan hati, Bismillah, kemudian mulai kelas 2 Alia Kelas 2 Alia itu di pesantren juga ya di Bu? pesantren. Ibu kan awal pesantren itu MTS ya, Iya. baru keluar SD. Itu disuruh nggak sih Bu? Disuruh kamu pesantren deh daripada enggak gitu kan? Atau mungkin keinginan ibu sendiri untuk pesantren? Iya, kebetulan kan saya kan MI bukan SD ya. Oh, MI, MI. iya. Nah, MI itu ada aswaja, dulu itu pelajaran aswaja. Dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, saya itu pecinta banget aswaja. Masya Allah. Jadi saya itu termotivasi Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU gitu-gitu ya. Iya, iya. Nah, saya itu penasaran dengan pondok pesantren di Tebuireng gitu. Kemudian tahu ketika itu diajak sama saudara ke Jombang, ke Tebuireng. Kemudian saya itu baru kelas 5 MI, diajak ke sana survei pondok, ternyata saya suka banget. Masuk itu pokoknya saya harus di sini. Beda orangnya, Bu. Iya. Kelas Pokoknya 5 saya lah harus pesantren di sini gitu. Iya. Jadi udah minta restu ke orang tua, ternyata orang tua keberatan. Jauh Keberatan banget gitu karena kan. mungkin Iya kan ditinggalin dari sama iya anak gitu kan. dari rumah ke pesantren itu sekitar 4 jaman. Kan mungkin saya juga masih kecil ya. Iya. Waktu itu izin juga masih kelas 5. Iya, betul. Jadi mungkin ibu keberatan. Jadi ya udah pada akhirnya kelas 6 dicoba lagi buat ngomong. Alhamdulillah sama ibu direstui. Direstuin dan akhirnya pesantren di sana. iya. Nah, terus Bu, gimana sih awal-awal ibu kan dari nol banget tuh kan, belum hafal sama sekali hafalan, dan akhirnya ibu mencoba buat ngafalin. Itu susah nggak sih Bu gitu? Iya, namanya orang ngafalin itu awal itu tidak ada yang mudah. Iya, pasti. Karena memang belum terbiasa. Ya. Ketika kita terpaksa, kita memaksa sesuatu tapi kita udah terbiasa, maka itu akan menjadi mudah. Ya, jadi harus dipaksa dulu Iya, sih memang sebenarnya segala awalnya. sesuatu harus dipaksa. Iya, betul. Kalau kita mulai itu lebih berat, kalau kita Iya. udah melakukan lebih enak gitu. Akan ngerasa enaknya tuh ketika kita udah mulai. Nah, kebetulan saya kan juga belum ada saudara yang penghafal Quran, jadi beratnya itu belum ada pengalaman orang-orang gitu Gak kan. ada Jadi tempat sharing yang iya, saudara gitu ya. bener. Jadi harus cerita ke siapa gitu kan, nggak ada. Jadi ya udah nangis sendiri, ya udah. Ya ampun, itu bisa sampai nangis juga ya Bu? Aduh, penghafal Quran itu ibarat kita itu ngeluh juga, ya udah sama Allah aja, ngafalin sampai malam, sampai jam 1 dan nggak inget waktu, kita nggak inget nggak inget waktu itu malam, orang-orang tidur kita ngafalin, udah berjuang, bener-bener berjuang Bu. Iya. Jadi orang ngafalin itu nggak ada yang enak memang, tapi kita harus ingat bahwa tujuan hidup itu memang untuk apa gitu kan. Kalau Iya. kita hanya enak-enak di dunia Iya, gitu. betul. Kalau memang tujuan hidup sebenarnya untuk mencari ridho Allah, Iya, untuk mencari Masya keberkahan, mencari kebaikan. Jadi sebenarnya penghafal Quran itu memang susah. Tapi ketika udah mulai, udah dilakukan, itu akan mudah dengan sendirinya. Ibarat pisau ketika tidak digunakan akan susah kan Iya. untuk dipakai. Tapi Iya. ketika sering digunakan maka semakin tajam. Begitu Iya. juga ngafalin. Kalau terbiasa lama-kelamaan mudah seperti biasa aja. Iya. Jadi Motivasi Bu Hanif itu awalnya itu adalah dari teman-teman berarti ya. Nah, berarti itu pentingnya kita berteman dengan lingkungan yang baik-baik. Ih, kamu pilih-pilih teman, gak ada istilah kayak gitu. Tapi dengan kita berteman dengan orang-orang baik, otomatis kita Akan ikut. tanpa sadar kita ikut ya Bu, ikut. Benar. Nah, tapi Bu, gimana kalau misalkan kita ini ada di lingkungan yang mungkin bukan penghafal Quran, dan gimana sih cara meningkatkan motivasi itu tanpa dari teman gitu? iya. Boleh kan, sekarang kan canggih ya, semakin canggih. Iya. Bisa kita lihat melalui HP, di YouTube atau lain sebagainya. Sekarang kan orang pada pakai HP tapi digunakannya kan banyak yang positif, banyak hal juga yang negatif gitu. Kita juga malah lebih mudah, kita cari aja cara penghafal Quran
di Google kan banyak Oh, sekali iya, gitu iya. sebenarnya. Di YouTube juga ya, Bu, Di banyak YouTube juga sekali. banyak sekali, dan itu banyak motivasi orang-orang penghafal Quran, cerita-cerita orang penghafal Quran kan banyak sekali, dan itu pasti punya cerita yang berbeda-beda Ya. pastinya. Nah, kalau misalkan tadi kata Ibu, coba kita googling gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Ibu sendiri gimana sih gitu? Kalau dari saya ya, mungkin berpikir hidup aja. Gini, jadi kita kalau hidup sebenarnya kita hidup mencari apa gitu. Kalau seandainya bukan melakukan kebaikan, untuk apa hidup gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran tuh bukan mempersempit waktu, tapi malah memperpanjang waktu, dan hati juga semakin tenang. Iya, tenang, damai ya, Bu. Iya, damai. Dan ketika kita biasa membaca Al-Quran, ketika kita biasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, baca artinya, maka ucapan-ucapan kita juga akan ikut baik. Mungkin ya motivasi selain dari teman-teman juga kan, menghafal Al-Quran itu ada jaminan juga ya dari Allah. Apa sih, Bu, jaminannya? Ketika nanti di akhirat akan memberikan mahkota emas Iya, kepada katanya kedua orang orang tua. tuanya. Iya. Ya. Itu sebenarnya orang tua pun betapa bahagianya ketika Iya. dikabarin ya anaknya udah selesai hatam Al-Quran gitu, sebelum di akhirat nanti memang diberikan sama Allah mahkota gitu kan. Ketika orang tua dikabarin anaknya udah selesai gitu, udah menjadikan kebahagiaan yang Sampai tidak. nangis. Aku sering lihat Iya. di Instagram atau di YouTube tuh yang menghafal Al-Quran, yang hatam tuh langsung orang tuanya tuh nangis, sedih, terharu gitu, dan itu ikut terharu sih. Iya. Iya, kayak gitu. Iya. Ibu juga dulu waktu itu pas pesantren kayak gitu juga berarti. Iya. Jadi kan kebetulan saya juga udah punya suami ya. Ya. Oh iya, udah sama. Jadi ngabarinnya dua, ke Iya. ibu sama ke suami. Dan ya Allah, luar biasa perjuangannya. Iya, Kan seneng banget. betapa ininya pikiran dibagi-bagi, mikir suami, mikir apa, udah Iya. segala macam kan. Jadi memang benar-benar terbayar segalanya itu. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh dong, Bu, satu surat yang memotivasi Ibu dan mungkin bisa memotivasi